Nggak ada, saya lanjut. Sebentar, Mas Kunto Bima itu Mas Didik kan ya? Kok tiba-tiba saya ragu. Oke, akuntansi biaya itu ya Mas Kunto itu Mas Didik. Oke, lanjut ya. Oh iya ya, bener berarti. Akuntansi biaya yaitu akuntansi yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi dengan cara yang tepat. Jadi intinya di sini kita melakukan pencatatan tentang proses produksi. Biaya apa saja yang dikeluarkan dan yang dibutuhkan. Nah, akuntansi biaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya pesanan. Itu kita memproduksi barang ketika ada pesanan, sama yang namanya satunya lagi biaya proses. Biaya proses ini ya tadi ada dari departemen A ke departemen B ke departemen C sampai akhirnya jadi barang jadi. Terus nah, sistem akuntansi biaya pesanan ya, ini sudah saya jelaskan ya atas dasar pesanan. Nah, akun-akun yang diperlukan: persediaan bahan, upah atau gaji, overhead, persediaan dalam barang dalam proses, persediaan barang jadi, sama akun-akun pesanan. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Bentar. Pencatatan menggunakan metode perpetual, yaitu mencatat pembelian bahan ya persediaan bahan pada utang usaha. Jadi nggak menggunakan metode periodik ya. Mencatat pemakaian bahan juga barang dalam proses, biaya overhead pabrik, sama persediaan bahan. Ini cara mencatatnya, bahan-bahan seperti apa, bahan bakunya, materialnya. Terus mencatat gaji pegawai juga gitu. Jadi kalau misalnya masih belum jadi barang jadi ya masukkan ke dalam barang dalam proses. Ini barang dalam proses, biaya overhead pabrik, sama upah gaji. Upah gaji ini untuk pemotongan pajak, utang PPh dan kas. Nanti langsung masuk contoh soal aja. Bentar, ini hanya untuk memperkenalkan. Nah, ini untuk mencatat biaya overhead. Biaya overhead itu biaya lain di luar tadi biaya tenaga kerja sama biaya bahan langsung yang berhubungan dengan proses pembuatan sebuah produk. Jadi pokoknya memang berhubungan langsung, berarti itu biaya overhead. Kayak misalnya biaya gedung, biaya pabrik, depresiasi gedung, depresiasi pabrik, depresiasi peralatan, terus asuransi, pajaknya, atau apa, pokoknya yang berhubungan langsung dengan proses produksi itu masuk overhead. Oke, ini untuk mencatat alokasi biaya overhead, itu barang dalam proses pada biaya overhead. Terus habis gitu ini produk jadi. Untuk produk jadi ya kayak gini, dan barang jadi pada barang dalam proses. Terus habis gitu ini untuk mencatat penjualan barang seperti biasa, piutang penjualan, harga pokok penjualan, sama barang jadi. Ini kayak itu hampir sama kayak perusahaan dagang ya. Cuman kan kalau di perusahaan dagang kan persediaan barang dagang, kalau di sini persediaan barang jadi. Kok gak ada contoh soal? Sebentar.
Ada contoh soal, harusnya ada contoh soal. Oh iya. Iya nih nggak ada contoh soalnya. Ini coba itu buka halaman 10.32. 10.32 coba dibuka. Akan saya terangkan alur untuk mencatatnya. Jadi itu tadi jurnal-jurnalnya ya. Jurnal-jurnalnya tadi bisa dilihat lagi. Nanti yang ada contoh soalnya kayaknya yang biaya proses deh. Oke, sudah dibuka halaman 10.32. Sudah dibuka halaman 10.32. Halo? Oke. Di situ dilihat ya. Jadi ini alurnya. Untuk kan pertama itu persediaan bahan. Karena kita perlu bahan, jadi persediaan bahan itu ada persediaan barang awal sama pembelian. Terus ada pemakaian bahan langsung. Nah, pemakaian bahan langsung itu langsung dimasukkan ke barang dalam proses. Ini ada di pembelian bahan baku itu karena kita akan memerlukan bahan baku, makanya di situ masuk ke barang dalam proses yaitu pembelian bahan baku. Nah, pemakaian bahan yang tak langsung itu masuknya ke biaya overhead. Oke, terus habis gitu lihat ya, habis dari barang dalam proses, ketika sudah diproses kan masuk ke, ketika sudah diproses dia masuk ke barang jadi, makanya harga pokok produksi jadi yang diserahkan ke gudang. Jadi barangnya sudah jadi langsung masuk ke persediaan barang jadi. Nah, masing-masing di barang dalam proses sama persediaan barang jadi itu ada persediaan awalnya. Jadi persediaan awal barang dalam proses sama persediaan awal barang jadi. Nah, terus di barang jadi itu ada harga pokok barang yang siap dijual, itu baru masuk ke harga pokok penjualan. Jadi itu alurnya. Nah, untuk dalam barang dalam proses tadi nggak hanya dari persediaan bahan, tapi juga ada dari biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik tadi itu kan ada depresiasi kayak gedung atau peralatan atau apa aja sama asuransi. Nah, itu biaya overhead itu masuk juga ke barang dalam proses. Namanya biaya overhead pabrik. Nah, ada satu lagi kan, ingat komponen biaya produksi kan ada 3. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Makanya itu yang terakhir di bawah itu ada upah atau gaji. Itu untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini juga masuk ke barang dalam proses. Nah, dari 3 biaya produksi ini masuk semua ke harga pokok produk jadi yang diserahkan ke gudang. Itu maksudnya hilang. Halo? Oke, dengar suara saya ya, barusan mati internetnya. Jadi barang dalam proses tadi ada persediaan awal, terus ditambah tiga biaya ini, biaya bahan baku, biaya overhead, sama biaya tenaga kerja langsung itu ketemu yang namanya harga pokok. Masya Allah, mati lagi. Jadi 3 biaya mati lagi. Halo? Halo? Ntar internetnya barusan mati. Maaf. Halo? Dengar ya suara saya? Halo? Halo, dengar suara saya?